Tidak tahulah orang yang memang tidak pernah mau tahu itu. Dari kematian yang memang tidak ada obat. Hadis ini dengan 4 poin yang penting yang harus kita pegang. Pertama apa? Pertama itu berobat itu merupakan perintah Allah. Jadi kalau kita ini sakit, kita berobat, ingat tujuan kita berobat apa? Apa? Tujuan kita berobat apa? Untuk sembuh. Ini sampaikan berkali-kali. Kalau tujuan kita berobat itu untuk mendapatkan kesembuhan, seumpama ada malaikat turun menyampaikan kita, Mas, penyakit Anda cuma 5 hari. Setelah 5 hari sudah sembuh sendiri, kira-kira berobat tidak? Tidak. Enggak kan? Enggak, karena apa? Karena kita mencari kesembuhan, bukan itu maksudnya. Bekerja itu bukan mengikhtiarkan kita untuk mendapatkan rezeki, bukan. Bekerja itu adalah mengerjakan perintah Allah. Rezeki itu adalah khusus dari Allah SWT, itu hadiah atau kejutan dari Allah. Berobat ini kita mengerjakan perintah Allah, ibadah kepada Allah, kesembuhan, kejutan dari Allah. Ini yang pertama, ini saya tulis. Jadi akan saya itu kami punya catat sendiri lagi. Ini kan saya tulis nanti ada yang saya tulis nanti. Jadi pertama apa? Pertama itu berobat itu mengerjakan perintah Allah, ibadah. Yang kedua apa? Yang kedua ayat hadis ini dari Nabi Muhammad itu illa tanzalalahu jawabun, kecuali apa? Allah juga turunkan obat. Alimahu man alimahu. Allah orang yang mau cari tahu, dan tidak tahulah bodohlah orang yang memang tidak mau cari tahu. Kita apa? Membuka kepada kita pintu untuk selalu mengadakan suatu riset, penelitian, diagnosa yang terus menerus. Baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada optimisme. Nabi jelaskan Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Berarti penyakit apapun bentuknya yang telah menimpa kita, obatnya mesti ada. Tidak mungkin ada penyakit tanpa obat. Seperti yang disampaikan oleh para medis. Mohon maaf. Karena apa? Kemarin waktu kita bedah masalah penyakit autoimun, dokter yang ahli mengatakan autoimun adalah penyakit yang tidak diketahui sebabnya apa, juga tidak diketahui belum sebab penyembuhannya apa, belum diketahui. Tapi kita yakin penyembuhannya ada, pasti ada itu. Ini apa? Allah memberikan kabar gembira. Penyakit apapun yang telah menimpa kita, itu pasti Allah sudah siapkan obat di sampingnya. Sebagaimana ketika malam sudah datang, siangnya sudah di samping baliknya. Begitu siangnya datang, malam sudah di sampingnya. Begitu. Yang keempat, ketika orang sudah mati merupakan takdir Allah. Kalau orang Allah kehendaki dia meninggal, maka obat apapun yang diberikan tidak akan pernah memberikan manfaat. Karena apa? Karena dengan takdir kuasa dari Allah. Ini poin yang pertama disampaikan. Ini kudu dicatat. Cara yang pertama apa? Cara yang pertama, ibu nabi adalah pembuatan utama. Selain ibu nabi adalah pembuatan alternatif. Ini main cairkan serta betul. Yang kedua apa? Kedua poin tadi. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan apa? Yaitu 3 poin penting kita perhatikan apa? Tentang sistem tubuh kita. Itu kita sampaikan di mana-mana. Kedua, kita harus tahu sistem. Ketiga adalah output. Input ini dibagi dalam 2 hal. Input yang masuk ke pikiran kita, input yang masuk ke tubuh kita, fisik. Ini perhatikan Pak, Ibu yang berkata Allah ada maka input yang masuk ke tubuh kita itu Allah berikan penjelasan wakulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, kulu halalan thayyiban mimma razaqnakum,
kamu makan rezeki yang halal, yang toib, yang kamu berikan ibadah ini. Kalau yang kita makan itu kita makannya nggak berlebihan, sebatas kebutuhan saja, insya Allah sehat. Permasalahannya apa? Kita sering input yang masuk itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Jadi kan sering. Jadi kan makan donat 2, terus bidang goreng 1, kopi 1 gelas, teh 1 gelas. Ditanya, Pak, sambut sarapan derek? Apa derek? Dan terus bidang goreng sama donat apa derek? Cantik. Itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Ya, ini yang halal, yang toib. Punya ada bahasa sih kebalik. Yang ini halal, toib, tidak berlebihan. Makan yang baik, yang halal, tidak berlebihan, tubuhnya sehat. Kenapa orang terjadi ketidakseimbangan, ada penyakit yang muncul? Kenapa? Karena dia orang urusan keseimbangan. Makanannya tidak sesuai dengan kebutuhan tapi keinginan. Jadi penyakit ini ranahnya medis, Pak. Kalau dengan penyakit karena pola makan yang nggak teratur, itu silakan ke dokter, ke medis nggak masalah. Ini makan seringnya dia. Yang kedua, input yang masuk pikiran semacam kesabaran, caci maki, jauh sama orang, dirasani, difitnah, macam-macam yang kita baca, yang kita pelajari, itu sangat penting. Akan berpengaruh pada pikiran kita. Kalau pikiran kita kena input-input yang bagus, pikiran kita dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar masuk ke sini, jadilah pada hati kan tenang. Ini saya gambarkan dulu di hubungan antara penyakit fisik dengan penyakit non fisik. Ini yang namanya di luarnya ada namanya kolbun. Di luarnya lagi besar namanya itu wujdan. Luarnya itu lebih besar. Itu namanya maksud jiwa. Semuanya ini 4 poin, 4 organ, 4 problem atau 4 tempat penampung ini ada tubuh kita. Maka kalau orang itu input pikiran yang jelek, pikiran yang kotor akan mempengaruhi nafsinya, maksudnya jiwanya berpengaruh. Wisdomnya juga beda apa? Beda berkaitan dengan sebuah perasaan yang ini nanti menyebabkan orang merasakan nyeri, getut, gelo, sempurna, happy itu bisa. Kalau nafsu lebih luas, ini lebih khusus. Yang ini ada kolbun. Tempatnya kalau dalam fisik di sini Pak, kolbun itu kalau bahasanya jantung, bukan hati yang biasa digoreng seperti hati ayam, bukan. Itu jantung, tempat menampungnya perintah-perintah yang di kolbun. Paling namanya fuad. Kita ketika sekarang itu. Ini nanti pikiran input atau pikiran ini berpengaruh dalam perkara. Kalau tempatnya kita pahami maka penyakit apa yang telah menimpa kita, walaupun itu seperti cara manapun tidak akan pernah sembuh karena apa? Permasalahan dari 4 perkara ini. Nah, kita jelaskan. Ya, jadi yang kedua apa? Yang kedua adalah sistem. Saat pola makan kita tidak baik, saat yang masuk dalam pikiran kita, pikiran yang kotor saja kita terima, kemudian makanan yang kita masukkan makannya itu akan merusak sistem, maka banyak orang yang merusak sistem cernanya, maka banyak orang yang merusak sistem sarafnya, banyak orang yang merusak sistem kerja jantungnya sering rusak, sarafnya rusak, tulang-tulangnya rusak. Kenapa? Sistem dari mana? Dari input yang masuk nggak benar akan merusak sistem. Mas sering makan lambung, loro, terus gak mari-mari, pusing gak mari-mari, tangi turun sikil panas, kepala pusing, apa lagi ya? Badannya berat. Bapak tahu ayam Pak? Kenapa
Berarti ayam itu pernah loh. Jadi kan ayam jago ketika bangun tidur langsung jalan enggak ada. Ayam itu belajar dari insting yang wajarkan tadi. Ayam itu kalau begitu turun dari pangkringan itu menggerakkan antara kaki dengan kaki.